Kita semua tahu Filipina itu rajanya basket di Asia Tenggara. Gila, basketnya itu luar biasa. Kita harus bicara jujur ya. Tapi ada satu hal yang bikin gue gatel dari kemarin. BCL Asia atau Basketball Champions League Asia. Ini kasta tertingginya liga klub basket di Asia. Tapi kenapa PBA, liga profesional tertua di Asia, justru sering absen? Di edisi pertama 2024 kemarin, mereka malah mundur. Di BCL Asia sekarang juga tidak ada tim dari Filipina, hanya Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Apa masalahnya? Apa mereka takut kalau San Miguel Beermen dibantai klub Jepang atau Korea? Atau ada manajemen yang bobrok? Hari ini gue bakal bedah secara logik. Kita lihat kenapa klub yang berada di liga sebesar PBA bisa-bisanya tidak ikutan di level internasional ini. Dulu, Filipina itu penguasa. Catat ya, 1984, 1988, 1995, dan 1996. Mereka juara Asia 4 kali lewat tim kayak Northern Chairman atau Heb Toothpaste. Tapi yang mereka kirim itu bukan klub PBA murni, tapi seringnya tim nasional kuasi atau tim amatir yang diperkuat pemain bintang. Lalu masuk tahun 2005. Ini bencana. Federasi basket mereka kena sanksi FIBA gara-gara konflik kepemimpinan. Mereka di-ban. Saat itu, hubungan PBA dan kompetisi klub Asia itu kayak mantan yang gak pernah akur. PBA jalan sendiri, FIBA jalan sendiri. Pas sanksi dicabut pada tahun 2007, PBA bukannya balik, malah makin asik sama dunianya sendiri. Kenapa? Karena duitnya ada di domestik, bukan di turnamen FIBA yang cuma seminggu. Ini alasan paling klasik, tapi paling masuk akal. Jadwal. Di PBA itu ada sistem 3 konferensi. Philippine Cup, Commissioner Cup, dan Governor Cup. Satu musim itu bisa makan 11-14 bulan. Gila nggak? Pemain nggak punya waktu napas. Pas BCL Asia 2024 digelar di Dubai pada bulan Juni, PBA lagi seru-serunya. Final Philippine Cup antara Meralco lawan San Miguel. Logikanya gini, lu mau lepasin pendapatan tiket dan hak siar final liga lu demi turnamen di Dubai yang cuma seminggu. Pemilik klub di sana itu korporasi besar, San Miguel Corp, MVP Group. Mereka mikirnya marketing, ROI-nya. Kalau main di Dubai, gak ada yang nonton di TV lokal Filipina. Ya mereka milih main di kandang sendiri. Ini masalah ego korporasi versus prestasi internasional. Satu lagi yang bikin gue emosi, aturan import PBA. Sampai tahun 2024 kemarin, PBA itu masih pakai batas tinggi badan buat pemain asing. Ada yang maksimal 6,6 kaki, itu setara 198 cm. Ada yang 6,9 kaki, itu setara 206 cm. Sementara di BCL Asia atau standar FIBA, gak ada batasan tinggi badan. Lu mau bawa takovol yang 220 cm juga boleh. Bayangin, tim PBA yang terbiasa main impornya pendek, tiba-tiba harus ketemu klub Cina atau Arab yang senternya raksasa semua. Ya bonyok. Makanya, baru-baru ini Komisioner Willy Marchial mulai sadar. Dihapus tinggi badan buat Komisioner Cup supaya klub PBA bisa adaptasi sama gaya FIBA. Kenapa PBA lebih milih IASL, East Asia Super League? Jawabannya simple, duit. Juara IASL 2026 itu dapat 1,5 juta US dollar. Men, itu sekitar 23 miliar rupiah. Runner up dapat 750 ribu dolar. Di BCL Asia
hadiah nggak sebanyak itu, dan sistemnya turnamen pendek. ISL pakai format home and away yang bisa diselipin di jadwal liga. Secara bisnis, ISL jauh lebih menguntungkan buat PBA. Tapi untungnya, sekarang FIBA putar otak. Mulai 2025, ISL jadi jalur kualifikasi resmi buat BCL Asia. Jadi kalau lu mau disebut yang terbaik di Asia, lu harus lewat ISL dulu. Ini langkah bagus, supaya jadwal nggak bentrok terus. Kabar baiknya, 2025 kemarin, Meralco Bulls akhirnya main di BCL Asia. Walaupun cuma menang sekali lawan tim Jepang, Utsunomiya Break, dan kalah dari tim Mongolia. Yes, tim Mongolia, lu nggak salah denger. Ini bukti kalau basket Filipina butuh kompetisi luar. Pelajaran buat kita di Indonesia, IBL, dan Filipina, PBA. Jangan jago kandang. Basket itu soal adaptasi. Kalau liga lu cuman muter-muter di situ aja, lu bakal ketinggalan sama tim kayak Mongolia atau Jepang yang sistemnya udah standar dunia. PBA itu liga hebat, tapi mereka harus berhenti jadi diktator jadwal. Basket Asia bakal makin seru kalau klub-klub terbaik Filipina main lawan klub terbaik kita di BCL. Setuju nggak? Komen di bawah.